Al-Ghazali. Al-Ghazali yang juga dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat lahir pada tahun 1058 Masehi yang dikenal dengan nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i di kota Tus. Al-Ghazali berasal dari latar belakang yang sederhana meskipun keterbatasan finansial. Ayahnya berharap Al-Ghazali menjadi individu yang berpengetahuan dan taat. Al-Ghazali adalah seorang sarjana filsuf muslim yang terkemuka. Ia mengaji berbagai bidang ilmu termasuk fikih, kalam, dan filosofi. Karyanya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin yang dimana isinya bertujuan untuk membangkitkan kembali pengetahuan spiritual dalam situasi Islam. Karya lain yang signifikan adalah Tahafudz al-Falasifah, di mana ia mengkritik ilmu Aristoteles yang kemudian memengaruhi pemikiran Eropa pada abad ke-14. Al-Ghazali juga dianggap sebagai pembaruan iman atau mujaddid pada abad ke-5. Ajarannya sangat dihormati oleh para sahabatnya, para sesamanya, sehingga ia mendapatkan gelar kehormatan Hujjat al-Islam atau bukti Islam. Al-Ghazali percaya bahwa tradisi spiritual Islam sedang memudar dan berusaha menghidupkannya kembali melalui tulisannya. Al-Ghazali meninggal pada tahun 1111 Masehi di Tus, tempat kelahirannya. Dan hingga saat ini pun pengaruhnya terhadap pemikiran Islam terus ada hingga kini. Setelah mengenal sosok tokoh Al-Ghazali, mari kita mencari tahu tentang pola pemikirannya. Pemikiran tokoh filosof Al-Ghazali sangat beragam dan luas, mencakup berbagai bidang seperti teologi atau kalam, tasawuf, dan filsafat. Ia dikenal sebagai orang yang pada mulanya syak atau ragu-ragu terhadap segala-galanya, dan perasaan syak ini timbul dalam dirinya dari pelajaran ilmu kalam atau teologi yang diperolehnya dari Al-Juwandi. Al-Ghazali kemudian memilih jalan tasawuf yang menurutnya adalah paduan ilmu yang amal, sementara buahnya adalah moralitas. Dalam pemikiran filsafatnya, Al-Ghazali juga menolak keberadaan kebangkitan jasmani dan menolak keberadaan Tuhan terhadap hal yang kecil atau juziat. Ia juga menolak keberadaan kebangkitan jasmani dan menolak keberadaan Tuhan terhadap hal yang kecil atau juziat. Kemudian pemikiran metafisika yang dibangun oleh Al-Ghazali tidak bisa lepas dengan masalah ketuhanan atau ilahiyat, dan Al-Ghazali dalam masalah ketuhanan dia banyak mengikuti dan membentengi aliran Asy'ariyah. Dalam sintesis, pemikiran Al-Ghazali sangat beragam dan luas, mencakup berbagai bidang seperti teologi, tasawuf, dan filsafat. Ia dikenal sebagai orang Muslim pertama yang memandang filsafat Yunani secara kritis dan mengkritik secara akademis filsafat Aristotelisme neoplatonik. Ia menolak keberadaan kebangkitan jasmani dan menolak keberadaan Tuhan terhadap hal yang kecil atau juziat. Pemikiran metafisika yang dibangun oleh Al-Ghazali tidak bisa lepas dengan masalah ketuhanan atau ilahiyat. Dan Al-Ghazali dalam masalah ketuhanan dia banyak mengikuti dan membentengi aliran Asy'ariyah. Selanjutnya ada dampak yang diberikan oleh tokoh Al-Ghazali dalam hubungan Islam, filsafat, dan sains. Dalam kaitannya dengan hubungan agama dan filsafat, Al-Ghazali telah memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran Islam yang lebih luas dan lebih dalam. Ia menekankan pentingnya berpikir secara rasional dan berbasis pada prinsip-prinsip agama dalam memahami kebahagiaan. Karya-karya Al-Ghazali telah mempengaruhi perkembangan filsafat Islam secara keseluruhan dan memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman agama
yang lebih sistematis dan logis. Selanjutnya yaitu, selain itu Al-Ghazali juga telah berkontribusi pada pengembangan tasawuf, suatu tradisi spiritualitas Islam yang berfokus pada pengembangan kesadaran Tuhan dan kesadaran diri. Ia menulis berbagai karya termasuk kitab Al-Tahsil yang berfokus pada pengembangan filsafat dan kebahagiaan. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya berpikir secara rasional dan berbasis pada prinsip-prinsip agama dalam memahami kebahagiaan. Kemudian, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali atau seorang filsuf dan teolog Islam terkemuka memberikan pengaruh yang kompleks dan signifikan terhadap sains di dunia Islam. Kontribusinya dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, yaitu metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah yaitu penekanan pada observasi dan eksperimen, penerapan penelaran deduktif, kritik terhadap skeptisisme berlebihan. Kemudian selanjutnya yaitu beliau menentang spekulasi dan dogma yang tidak berdasar pada bukti. Hal ini membantu menyusun kerangka logis untuk penyelidikan ilmiah. Al-Ghazali menentang skeptisisme yang meragukan semua pengetahuan dan menekankan bahwa observasi dan akal budi yang rasional dapat memberikan pengetahuan yang memadai. Yang kedua yaitu integrasi sains dan agama. Integrasi sains dan agama yaitu menjembatani sains dan teologi, menyatukan pengetahuan ilmiah dan agama. Hal ini membantu menghilangkan hambatan teologis terhadap studi sains. Al-Ghazali melihat sains sebagai alat untuk memahami ciptaan Allah dan memuliakannya. Kemudian yang ketiga yaitu kontribusi pada bidang sains tertentu, di mana hal ini mencakup pada kosmologi, yaitu Al-Ghazali telah memberikan kontribusi dalam pengembangan kosmologi, mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Kemudian ada lagi yaitu psikologi, di mana hal ini mengeksplorasi sifat jiwa manusia, motivasi, dan proses berpikir yang berdampak pada pemahaman tentang perilaku manusia. Yang ketiga yaitu biologi dan kedokteran. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang dokter dan telah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu anatomi. Kemudian yaitu teologi. Dalam bidang ini, beliau telah memberikan kontribusi dalam teologi, menulis tentang bagaimana menempatkan agama dengan sains. Kemudian, Al-Ghazali juga berperan dalam pengembangan filsafat Islam sebagai seorang filsuf yang sangat aktif dalam menulis dan mengembangkan berbagai ide dan konsep filsafat. Ia dikenal sebagai seorang filsuf yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat Islam, terutama dalam mengembangkan kritik terhadap filsafat Yunani dan menjelaskan bahwa filsafat Islam memiliki dasar yang berbeda dengan filsafat Yunani. Karya-karya Al-Ghazali telah memengaruhi perkembangan filsafat Islam dan telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan filsafat di dunia Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang paling keras dalam memberikan pukulan terhadap filsafat sehingga membentuk pola dan pemahaman negatif terhadap filsafat bagi sebagian umat Islam. Ibnu Bajjah atau yang bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Yahya, beliau dikenal sebagai seorang penguasa sejumlah bidang keilmuan seperti filsafat, matematika, biologi, astronomi, logika, tata bahasa, sastra, dan juga musik. Beliau dilahirkan di Saragossa, utara Spanyol pada tahun 475 Hijriah dan beliau juga tutup usia di Maroko pada Ramadan tahun 533 Hijriah. Ibnu Bajjah menulis beberapa komentar tentang Aristoteles, di mana hal yang sama dilakukan oleh para filsuf peripatetik atau masyaikh lainnya.
Ibnu Abbas dijuluki sebagai Al-Waris Al-Hakim atau menteri yang ahli hikmah. Beliau mendapatkan nama dan ketenaran setelah memegang jabatan menteri untuk dua penguasa. Pertama, di Saragosa yang ketika itu dikuasai oleh dinasti Al-Murabbitun pada tahun 503 Hijriah. Setelah itu Ibnu Bajjah diangkat menjadi waris oleh penguasa Yahya bin Yusuf selama 20 tahun. Menurut pemikiran Ibnu Bajjah terdapat 8 poin, yaitu yang pertama, masalah metafisika atau ketuhanan yang pada intinya Allah tidak hanya penggerak tetapi Ia adalah pencipta dan pengatur alam. Yang kedua, materi dan bentuk. Menurutnya, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk. Ibnu Bajjah berargumen jika materi berbentuk, ia akan terbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, jiwa. Menurutnya, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Yang keempat, akal dan pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal, di mana akal ini menjadi satu-satunya sarana untuk mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Yang kelima, yaitu akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah perbuatan yang timbul dari naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat atau jauh. Bagian kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemajuan yang bersih dan tinggi. Yang keenam, politik atau teori pemerintahan. Pandangan Ibnu Bajjah dipengaruhi oleh pandangan politik Al-Farabi. Bedanya terletak hanya pada penekanannya. Al-Farabi titik tekannya pada pola negara dan Ibnu Bajjah tekannya pada warga negara. Yang ketujuh, manusia penyendiri atau uzlah. Dikemukakan oleh Ibnu Bajjah bukanlah menjauhi manusia, melainkan tetap berhubungan dengan masyarakat. Hanya saja ia harus selalu bisa menguasai dirinya serta hawa nafsunya dan tidak terbawa oleh arus keburukan-keburukan kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, teori ihtisal, kontak intelektual dengan Tuhan. Ibnu Bajjah percaya bahwa pengetahuan tidak diperoleh semata melalui indera. Abu Bakar Muhammad bin Yahya, dikenal sebagai Ibnu Bajjah, adalah seorang polimat Muslim Andalusia yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang agama, terutama dalam filsafat Islam. Karyanya yang terkenal seperti Tadbir al-Mutawahhid membahas tema-tema seperti politik, moralitas, dan upaya individu dalam menanggapi berbagai situasi. Dalam karyanya, Ibnu Bajjah memperkenalkan konsep mutawahhid, yang berarti individu yang hidup dalam keadaan puas terhadap segala rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, tidak memerlukan dokter dan hakim, dan hidup dalam keadaan saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati. Konsep ini mempengaruhi pandangan politik dan etika Ibnu Bajjah yang berfokus pada warga negara sebagai individu yang harus hidup dalam harmoni dan kesadaran spiritual. Ibnu Bajjah juga memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang sains, termasuk yang pertama ada metode ilmiah. Metode ilmiah mencakup eksperimental, Bapak eksperimentalisme Islam, penggunaan metode ilmiah, pentingnya observasi yang cermat. Ibnu Bajjah dijuluki Bapak eksperimentalisme Islam karena penekanannya pada pentingnya eksperimen untuk menguji hipotesis dan memperoleh pengetahuan yang akurat. Dia merumuskan langkah-langkah metode ilmiah termasuk observasi, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Ibnu Bajjah menekankan pentingnya observasi yang cermat dan terperinci untuk mengumpulkan data yang andal. Yang kedua ada kontribusi pada berbagai bidang sains. Yang pertama, kedokteran. Ibnu Bajjah menuliskan karya penting tentang anatomi, fisiologi, dan patologi, dan memberikan kontribusi pada pengobatan berbagai penyakit. Yang kedua ada astronomi. Beliau melakukan pengamatan astronomi, membuat tabel astronomi, dan menyempurnakan model kosmologi Ptolemeus. Yang ketiga ada fisika. Ibnu Bajjah meneliti optik, dinamika, dan mekanika, dan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang gerak dan gravitasi. Selanjutnya ada psikologi. Dia menulis tentang sifat jiwa manusia
persepsi, dan kognisi, dan berkontribusi pada pemahaman tentang proses mental. Ibnu Bajjah tercatat sebagai salah satu filsuf yang telah mengembangkan beragam ilmu pengetahuan di zaman kekuasaan dinasti Murabbitun. Beliau juga dikenal sebagai seorang sarjana yang diakui keilmuannya dan dekat dengan Abu Bakar bin Ibrahim atau Ibnu Tifilwid, gubernur Zaragoza saat itu. Ibnu Bajjah juga telah memberikan pengaruh luas bagi filsafat Islam sendiri maupun banyak ilmuwan Islam dan Eropa, termasuk Galileo dan Galilei. Karyanya telah mempengaruhi perkembangan filsafat Islam dan telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan filsafat di dunia Islam.